Komisi 3. Metode apa yang akan saudara gunakan dalam pembelajaran KD ini? Apakah alasan Anda memilih metode tersebut? Discovery learning dikarenakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semua? Alhamdulillah pada hari ini bisa ada materi pembelajaran dan yang lainnya. Silakan untuk pembacaan doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah berarti tidak ada yang sakit ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudian kalian semangat dalam belajarnya. Perkenalkan, Bapak Taufik. Di sini kita nanti akan belajar dengan Bapak dengan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi selama 1 semester ke depan, kurang lebih 6 bulan, kita akan belajar tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, kita bisa saling membantu dan mencari pengalaman serta pengetahuan di pembelajaran bahasa Indonesia. Kalian mungkin pertama masuk di kelas 10 ini, baru pertama bergabung, belum saling mengenal satu sama lain. Nanti setelah pembelajaran kalian bisa lanjutkan saling mengenal satu sama lain supaya lebih akrab, baik itu dengan teman satu bangku ataupun dengan teman sekelas yang lainnya, supaya bisa saling berbagi. Kita akan belajar tentang teks eksposisi, bagaimana kita mengeksposisi sebuah teks atau merubah atau memperbaiki dari sebuah teks yang terdapat kesalahan atau yang lainnya. Kemudian tentang teks hikayat yang mempunyai keunggulan atau disebut juga dengan cerita rakyat. Dari pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari di semester 1, semoga kalian dapat memahami, dapat memperhatikan secara serius, yang akhirnya dapat mengerti tentang pelajaran yang Bapak sampaikan. Kita langsung mencat pada pembelajaran di bab pertama, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Sebelum kepada pembelajaran, ada sebuah quote sebagai penyemangat atau sebagai bahan motivasi buat kita semua. Orang-orang yang melontarkan kritik bagi kita pada hakikatnya adalah pengawal jiwa kita yang bekerja tanpa bayaran. Kedua, guru. Ketiga, musuh. Itu adalah penilaian terbaik buat kita. Orang tua adalah orang yang setiap saat selalu berada di dekat kita, melihat aktivitas kita, mengetahui keburukan dan kejelekan kita. Orang tua. Yang kedua adalah guru. Bapak sebagai tutor bagi kalian, selain dalam hal pelajaran, juga berusaha memahami tentang karakter-karakter kalian, tentang kekurangan kalian, kelebihan kalian. Seorang guru
pasti akan tahu. Dan ketika memberitahu kepada kalian, itu adalah kejujurannya. Tidak akan pernah bohong. Dengan singkat dan jelas. Yang ketiga, presentasikan hasil kerjamu dalam kelompok. Itu untuk tugas minggu depan. Mohon diperhatikan, mohon dikerjakan baik secara berkelompok ataupun secara mandiri di rumah masing-masing. Untuk pertemuan hari ini pelajaran bahasa Indonesia dicukupkan sekian. Semoga kita berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya dan sehat selalu. Diperhatikan tentang protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di hari Selasa. Assalamualaikum. Apa? Tentang personal hygiene. Masih tahu tidak pengertian personal hygiene itu apa? Lupa. Apa pengertian personal hygiene? Warna apa? Warna naon? Warna coklat. Kalau memandikan, terus apa lagi? Menggunting kuku, Gunting kuku, apa mencuci lagi? rambut, Mencuci rambut, apa lagi? eh, Apa lagi? menggosok gigi, Menggosok gigi. Mencuci rambut. Yang ketiga apa? Memandikan. Yang keempat? Sikat gigi itu termasuk ke dalam apa? Hari ini sudah mencapai target. Terima kasih buat anak-anak yang sudah mau belajar. Semoga pembelajaran hari ini bisa semoga kita sampai bertemu minggu depan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa. siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Langsung saja. Di pertemuan pertama ini kita akan mulai pembelajaran tentang dimensi 3. Masih ingat rumus teorema Pythagoras?
Masih ingat rumus teorema Pitagoras? Tentunya kalian di SLTP dulu pernah belajar mengenai teorema Pitagoras. Masih ingat teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras masih ingat? Nah, misalkan ada segitiga siku-siku seperti ini. Ini misalkan kita kasih nama, kita ganti ininya menjadi ini sudut C, ini sudut B, dan ini sudut A. Misalkan ada segitiga siku-siku ABC, ya. Segitiga siku-siku ABC. Nah, untuk mencari salah satu sisi panjang sisi dari segitiga siku-siku ini bisa digunakan teorema Pitagoras. Salah satu sisi segitiga siku-siku dengan menggunakan teorema Pitagoras bisa digunakan rumus teorema Pitagoras yang telah kalian pelajari dulu waktu SLTP. Di antaranya kalau kalian misalkan ingin mencari panjang AC, ya, maka rumusnya adalah AC kuadrat sama dengan akar AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Berikutnya, jika kalian ingin mencari panjang BC, maka rumusnya adalah BC kuadrat sama dengan akar ini sisi terpanjang dikurangi sisi yang diketahui sisi yang lainnya. Misalkan contohnya adalah AC. Teorema Pitagoras. Langsung saja. Ya, diketahui kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak titik B ke titik G. Kita gunakan rumus teorema Pitagoras. Nah, langsung saja ke contoh. Misalkan judulnya juga kita akan bahas ini 8. Ini juga 8. Nah, langsung saja ditanyakan dari soal tersebut. Ditanyakan apa Jena? Jarak titik. Kalian ingat dalam penamaan kubus ini selalu berarah searah jarum jam. Misalkan ini A, ini B, ini C, ini D. Dikurangi dengan AB kuadrat. Begitu juga jika kalian ingin mencari panjang AB, maka rumusnya adalah AB kuadrat sama dengan akar AC kuadrat dikurangi dengan BC kuadrat. Cukupkan sekian. Jangan lupa PR-nya nanti dikerjakan. PR tugas pertama di pertemuan yang pertama ini. Ya. Silahkan kalian kumpulkan di pertemuan yang akan datang. Cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.